Ya, baik, hari ini saya ingin memberikan materi tentang paragraf, ya. Meskipun di RPS kita belajar tentang proposal, tetapi karena memang ada ketertinggalan materi, ya, saya tetap akan mengejar itu. Dan sekarang kita akan mulai dengan paragraf, ya. Apakah ini bisa terlihat? Pembagian layarnya bisa terlihat? Bisa, bisa. Bisa ya. Oke. Sebelum saya mendefinisikan atau menjabarkan apa itu paragraf, ada tidak di antara kalian yang bisa memberikan komentar mengenai apa itu paragraf? Bisa? Saya Saya bisa menurut, tambah. Siapa? Silakan. Kalau menurut saya paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Oke, bagus. Terima kasih, Hendrik. Menurut Hendrik, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Bintang satu buat Hendrik, tetapi adakah yang dapat melengkapi definisi yang telah disampaikan oleh Hendrik? Masih ada? saya menurut Ya, silakan, Mbak Reza. kan tadi oleh Hendrik kan, menurut Hendrik paragraf itu sebuah kumpulan kalimat. Bukan hanya sebuah kumpulan kalimat, tapi juga dalam paragraf itu bisa menjelaskan sesuatu hal ataupun menjabarkan sesuatu hal. Ya, oke, baik. Terima kasih ya, Mbak Reza. Sebenarnya kalau kita bicara tentang paragraf, apa yang telah disampaikan oleh Hendrik itu sudah bagus, apa yang disampaikan dengan Lord Reza juga sudah bagus, bahwa di dalam paragraf itu ada tujuan, bahwa di dalam paragraf itu ada beberapa kalimat. Ya, tetapi yang mungkin miss di sini, bahwa di dalam paragraf itu sebenarnya adalah kesatuan ide, ya. Di dalamnya ada kesatuan ide, ada kesatuan pikiran yang, ya, yang disusun oleh beberapa kalimat, ya kan? Nah, kalimat ini memiliki tujuan seperti yang disampaikan Lodrisa, memiliki tujuan untuk menjabarkan sesuatu atau memberikan informasi tentang sesuatu, ya. Itu mungkin secara sederhana paragraf dapat didefinisikan seperti itu, ya. Nah, pada pertemuan ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari tentang paragraf. Yang pertama itu definisi, kemudian struktur, tujuan, jenis-jenis, syarat, serta teknik pengembangan paragraf. Ya. Nah, tadi secara singkat kita sudah tahu apa itu paragraf, ya, bahwa paragraf itu adalah eh, kesatuan pikiran. Ya, tentu kesatuan pikiran ini adalah kesatuan pikiran yang lebih besar daripada kalimat, ya, yang direalisasikan dengan kalimat pokok, ya, atau ide pokok, kemudian didukung oleh kalimat penjelas atau ide-ide penjelas, ya. Nah, kemudian di dalam kalimat juga itu terdapat atau di dalam paragraf itu juga terdapat yang namanya kesatuan dan kepaduan, ya. Apa itu kesatuan dan kepaduan? Ya, lagi-lagi kesatuan itu adalah kesatuan ide, bahwa di dalam satu paragraf itu hanya terdapat satu ide. Kalaupun di situ ada beberapa ide, ide itu sifatnya penjelas, ya. Ide yang menjelaskan ide pokok, ya. Ide penjelas yang kita sebut dengan kalimat penjelas, ya. Kalimat penjelas yang mendukung kalimat pokok atau ide pokok, ya. Jadi apabila dalam satu paragraf itu sudah terdapat beberapa ide pokok, ya, berarti itu bukan lagi satu paragraf, itu harus dipecah menjadi beberapa paragraf, ya. Nah, ini bisa Anda lihat ada contoh di sini. Bisa terbaca ya. Nah, ini. Sampah yang kita buang setiap hari sebenarnya dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Ya, sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan dan daun-daunan yang umumnya basah. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit atau yang tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, kaca, logam, kain, dan karet. Kedua jenis sampah tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan baik jenis sampah organik
maupun sampah anorganik jika diolah dengan baik. Ya. Nah, adakah di sini yang dapat menunjukkan kepada saya, ya, di mana letak ide pokok atau kalimat pokok pada paragraf ini? Bintang 1 bagi yang bisa menjawab. Apakah saya bisa menjawab? Silakan, Hendrik. Itu pada bagian pertama, kalimat pertama, yaitu pada kata sampah yang kita buang setiap hari sebenarnya dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Jadi ini ya. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Hendrik, bahwa kalimat yang pertama itu merupakan kalimat pokok atau ide pokok, ya. Ide yang diterjemahkan atau ide yang diejawantakan melalui kalimat, ya. Sampah yang kita buang setiap hari sebenarnya dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sisanya adalah ide-ide penjelas, ya. Mulai dari sini. Ini ada beberapa ide penjelas ya. Pertama, sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk. Dia sampai di sini. Ya. Satu. Kemudian ini. Dua. Dan yang terakhir. Ini. Ya. Jadi di dalam paragraf ini terdapat 1, 2, 3, 4 kalimat. Ya. Satu kalimat adalah kalimat pokok, ya, atau ide pokok, dan 3 kalimat sisanya merupakan kalimat penjelas atau ide penjelas. Ya. Nah, ini ada contoh lain juga. Universitas Samratulangi menyelenggarakan perkuliahan dalam jaringan selama masa pandemi. Perkuliahan direalisasikan dengan berbagai platform yang mendukung proses belajar mengajar. Platform tersebut menyediakan berbagai fitur yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa, seperti panggilan video atau fasilitas percakapan instan. Salah satu yang terpopuler saat ini adalah Zoom Cloud Meeting. Nah, ini selain Hendrik ya, siapa kira-kiranya yang dapat mengidentifikasi kalimat pokok yang ada di paragraf ini? Saya melihat. Silakan Yeremia. Yeremia ya. Ya, melihat. Yang mana? Selama masa pandemi. Gimana? Izinnya, jadi kalimat pokok yang terdalam dalam contoh di PPT yaitu kalimat pertama, Universitas Samratulangi menyelenggarakan jaringan pandemi. Oke, baik. Terima kasih, Yeremia. Nah, ini paragraf tersebut dapat kita pecah-pecah seperti ini ya. Ya. Kalimat pertama, Universitas Samratulangi menyelenggarakan perkuliahan selama masa pandemi. Perkuliahan dalam jaringan selama masa pandemik, ya kan? Ini adalah ide pokoknya atau kalimat pokok. Kemudian mendapatkan ide-ide penjelas atau kalimat-kalimat penjelas. Perkuliahan direalisasikan dengan berbagai platform dalam jaringan yang mendukung proses belajar mengajar. Platform tersebut menyediakan berbagai fitur yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa, seperti panggilan video atau fasilitas percakapan instan. Dan salah satu yang terpopuler saat ini adalah Zoom Cloud Meeting. Ya, kalau kita perhatikan, ya, ini semuanya mendukung apa yang terdapat pada kalimat pertama. Ya, begitulah cara kita membangun sebuah paragraf yang koheren atau paragraf yang utuh, ya, yang padu. Jadi kalimat-kalimat penjelas ya harus mendukung kalimat utamanya atau kalimat pokoknya ya. Maka kalau kalimat penjelas itu dapat mendukung kalimat pertama, dia sudah memenuhi yang namanya kesatuan dan kepaduan.
Ya kan? Sekali lagi, kalau kesatuan ini maksudnya paragraf tersebut hanya terdapat satu ide pokok, ya, bahwa kalimat-kalimat penjelas yang terdapat dalam paragraf itu mendukung satu ide pokok. Di sini memang ada beberapa ide, ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ide, ya, atau ada 4 kalimat. Tetapi lagi-lagi cuman satu ide pokok, kemudian ide penjelas ini mendukung ide pokok. Nah, kemudian struktur paragraf, ya. Struktur paragraf itu cuma 2. Ya, paragraf itu cuma dibangun oleh kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung, ya. Kira-kira secara singkat Anda sudah bisa mengetahui seperti apa kalimat pokok itu dan seperti apa kalimat pendukung itu, ya, melalui contoh yang sudah saya jabarkan tadi, ya, tentang sampah dan tentang Universitas Samratulangi. Tetapi untuk lebih memberikan pemahaman yang lengkap mengenai paragraf, ada baiknya supaya kita juga bisa mengetahui seperti apa ciri-ciri kalimat pokok atau kalimat topik atau ide pokok, ya, dalam paragraf, dan seperti apa juga ciri-ciri kalimat penjelas atau kalimat pendukung atau ide pendukung di dalam sebuah paragraf, ya. Saya sudah merincinya itu satu persatu. Bisa dilihat di sini, ya. Ini adalah ciri-ciri kalimat topik. Pertama, mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Ingat-ingat, ya. Pertama, ciri-ciri kalimat topik yang pertama mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci dan diuraikan secara lebih lanjut, ya. Misalnya yang ini tadi, saya kembali lagi kepada paragraf tentang Universitas Samratulangi, ya. Kita lihat ini. Universitas Samratulangi menyelenggarakan perkuliahan dalam jaringan selama masa pandemi. Ya, kita lihat ini. Mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Lihat kan? Di dalam kalimat ini ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah perkuliahan dalam jaringan yang diselenggarakan oleh Unsrat selama masa pandemik. Ya, dan itu diuraikan, ya. Memiliki potensi untuk diuraikan secara lebih lanjut. Nah, penguraiannya ini dilakukan dengan memberikan kalimat-kalimat atau ide-ide penjelas, ya, seperti pada kalimat yang kedua, kalimat ketiga, dan kalimat yang keempat. Ya, itu salah satu ciri kalimat topik, ya, atau kalimat pokok. Kemudian yang kedua ini merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Ya, saya langsung loncat ketiga karena ini sangat berhubungan. Kemudian mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat yang lain. Ya, lagi. Yang kedua, merupakan kalimat yang lengkap yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat yang lain. Ya, saya balik ke sini. Lihat, ya. Atau saya balik di pertama. Coba Anda baca dalam hati saja. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat 4. Ya. Kita bisa lihat di sini bahwa kalimat 1 itu memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri sebagai kalimat. Tanpa kalimat lain atau tanpa dihubungkan dengan kalimat lain, kalimat pokok Universitas Samratulangi menyelenggarakan perkuliahan dalam jaringan selama masa pandemik adalah kalimat yang mandiri, ya, kalimat yang dapat berdiri sendiri karena kita bisa memahami informasi yang terdapat di dalam kalimat ini, ya, informasinya secara utuh. Meskipun dibandingkan dengan kalimat 2, kalimat kedua dan kalimat ketiga, kalimat pertama itu kalimat pendek, lebih pendek, ya. Tetapi coba kalau kita baca kalimat kedua. Perkuliahan direalisasikan dengan berbagai platform dalam jaringan yang mendukung proses belajar mengajar. Ya. Tanpa kalimat pertama, kalimat ini tidak dapat dimengerti dengan benar.
tidak dapat dimengerti dengan baik. Ya, karena intinya ada di kalimat pertama. Ya kan? Intinya ada di kalimat pertama. Begitu juga dengan kalimat ketiga. Platform tersebut menyediakan berbagai fitur yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa seperti panggilan video atau fasilitas percakapan instan. Lihat ya, perhatikan. Platform tersebut. Coba kalau kita hilangkan kalimat kedua. Paragraf menjadi tidak koheren ya. Universitas Samratulangi menyelenggarakan perkuliahan dalam jaringan selama masa pandemik. Platform tersebut menyediakan berbagai fitur yang mendukung interaksi antara dosen bla bla bla. Menjadi tidak koheren. Ya, menjadi tidak nyambung di situ. Ya. Kenapa? Karena kalimat-kalimat penjelas ini, ya, kalimat-kalimat penjelas ini tidak memiliki kemampuan seperti kalimat topik, ya. Kalimat topik yang merupakan kalimat lengkap dan dapat berdiri sendiri. Kemudian memiliki arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat yang lain. Sementara kalimat yang lain atau kalimat penjelas itu bergantung satu dengan yang lain. Ya, kalau ada salah satu kalimat yang dihilangkan, pasti akan berpengaruh pada kalimat penjelas yang lain. Ya. Nah, kemudian dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frase transisi. Nah, kebetulan contoh yang saya berikan di sini memang tidak memberikan kata sambung dan frase transisi ya, baik dari topik, dari kalimat topik ke kalimat penjelas, kemudian dari kalimat penjelas kepada kalimat penjelas yang lain ya. Oke. Kemudian ciri-ciri kalimat penjelas ya. Ini sudah pasti kebalikan dari kalimat topik ya, ciri-ciri kalimat topik ya. Pertama, sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri dari segi arti. Ya kan? Tadi saat saya menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat topik, pasti Anda sudah bisa menangkap juga, ya kan? Bahwa kalimat penjelas itu tidak dapat berdiri sendiri dari segi arti, ya. Karena dia membutuhkan kalimat topik, ya kan? Dia membutuhkan kalimat topik. Karena fungsi kalimat di situ, karena fungsi kalimat penjelas di situ hanya untuk menjelaskan kalimat topik. Ya. Jadi akarnya ada di kalimat topik. Sehingga kalimat penjelas itu dari segi arti tidak dapat berdiri sendiri, ya. Arti kalimat ini terkadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf, ya kan? Saya balik lagi di sini, ya kan? Ya. Bisa lihat ini. Kita dapat mengerti, ya, kita dapat mengerti kalimat keempat ini. Salah satu yang terpopuler saat ini adalah Zoom Meeting Cloud, Zoom Cloud Meeting. Kita dapat mengerti ini kalau kita memiliki konteks mengenai kalimat yang ketiga. Platform tersebut menyediakan berbagai fitur, bla bla bla. Nah, kalimat ini dapat kita mengerti kalau kita tahu konteks kalimat yang kedua ini. Ya kan? Nah, kalimat yang kedua ini dapat kita mengerti kalau kita tahu konteks tentang kalimat topik yang ini. Ya. Jadi antara kalimat 2 dan 1 mereka terkait, antara kalimat 3 dan kalimat 2 sangat terkait, antara kalimat 4 dan kalimat 3 juga sangat terkait. Ya. Jadi tidak dapat dipisah-pisahkan. Ya. Karena dia bersifat kalimat penjelas, mereka itu harus saling mendukung ide pokok yang ada di sini, ya. Tetapi memang di lapangan bisa saja Anda menemukan kalimat penjelas yang mungkin bisa berdiri sendiri, tetapi sifatnya memang tetap mendukung kalimat topik, ya, atau ide pokok di dalam paragraf tersebut. Nah, kemudian isinya, ya kan, berupa rincian keterangan, belum, ternyata ini. Pembentukannya sering memerlukan pembentukan kata sambung dan frase transisi. Lagi-lagi memang di contoh yang saya tampilkan memang tidak disertakan dengan kata sambung atau frase transisi, karena pada contoh ini dia lebih banyak bermain pada pengulangan kata-kata kunci, ya. Jadi di sini
Yang pertama itu kan Universitas Samratulangi menyelenggarakan perkuliahan dalam jaringan. Nah, itu disambung dengan kata kunci perkuliahan pada kalimat kedua. Ya, perkuliahan direalisasikan dengan platform dalam jaringan yang mendukung proses belajar mengajar. Nah, pada kalimat ketiga disambung dengan kata kunci platform. Ya, kan ada platform di sini. Ya. Nah, kemudian pada kalimat 4 kata kuncinya itu salah satu yang terpopuler. Salah satu yang terpopuler itu adalah Zoom Cloud Meeting. Dia mengacu ke mana? Dia mengacu ke platform tersebut. Ya, platform yang menyediakan berbagai fitur yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa. Ya, jadi dia saling mendukung. Ya, oke. Lanjut. Isinya berupa rincian keterangan, contoh, dan data tambahan lain yang bersifat mendukung kalimat topik. Sudah pasti, ya kan? Kalimat-kalimat penjelas yang Anda lihat tadi merupakan rincian atau keterangan, ya. Dan contoh, pada terakhir itu kan ada contoh. Ada contoh yang mendukung kalimat topik. Ya. Nah, kemudian, apa sih tujuan pembentukan paragraf? Tujuannya adalah memudahkan pembaca, karena paragraf ini kan secara konteks dia dimasukkan ke dalam ragam tulis, bukan di ragam lisan. Makanya dalam satu paragraf itu atau satu alinea itu selalu ada penanda. Ya, setiap paragraf itu selalu ada penanda. Penandanya adalah kalimat pertama itu selalu dibuat mencorok ke dalam, ya kan? Sekitar 1 cm ke dalam, betul tidak? Nah, itu penanda paragraf. Nah, ketika ada paragraf yang baru, berarti dia sudah beralih dari satu ide pokok yang lain ke ide pokok yang lain. Ya. Kemudian memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada perhentian pada akhir kalimat. Maksudnya perhentian ini adalah jeda. Ya, adalah jeda. Jadi kalau kita berbicara, ya, kalau saya berbicara antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, itu pasti kan ada jeda. Meskipun orang itu berbicara dengan cepat, ya, kalau kita lihat pola, apalagi kalau kita rekam pakai mesin, pasti di situ ada jeda, ada perhentian. Antara kalimat satu, kalimat dua, kalimat ketiga, dan seterusnya, pasti ada jeda, ada perhentian. Nah, begitu juga dengan paragraf, ya, pasti di situ ada jeda yang lebih panjang. Beda jeda yang terjadi kalimat dengan kalimat dan paragraf dengan paragraf. Itu pasti ada jeda yang lebih panjang karena ingin memberikan tanda bahwa si pembicara atau si penulis ini dia sudah beralih topik. Ya. Dia sudah bukan lagi bicara tentang topik A, dia sekarang sudah bicara tentang topik B. Jadi dia membuat perhentian yang lebih panjang kalau dalam komunikasi lisan. Sementara kalau dalam komunikasi tulis, dia akan membuat paragraf baru yang ditandai dengan kalimat pertama yang diketik agak mencorok ke dalam. Ya. Nah, ini ada contoh kalimat. Nah, Anda bisa lihat kira-kira kalimat yang terdapat di sini, kalimat yang ada di sini terdiri dari berapa ide pokok? Satu ide pokok kah? Atau dua? Atau tiga? Ada yang bisa? Kira-kira Anda bisa menangkap ide pokoknya yang mana dari paragraf ini? Baik, izinnya, menurut saya ide pokok dalam paragraf ini yaitu terdapat pada kalimat pertama, yaitu bidang pendidikan merupakan wadah dan lingkungan formal yang harus menerima anak didik dari semua suku bangsa Indonesia. Dikarenakan pada kalimat-kalimat setelahnya mengandung kata sambung atau frase transisi seperti oleh karena itu, di samping itu, selain itu. Maka ide pokok yang ada di dalam paragraf ini yaitu pada kalimat pertama, yaitu bidang pendidikan merupakan wadah dan lingkungan formal yang harus menerima anak didik dari semua suku bangsa Indonesia.
Ya, baik. Terima kasih, Yeremia. Bintang 1 untuk Yeremia. Benar, kalimat pokok itu terdapat pada kalimat pertama. Tetapi kalau diperhatikan, di dalam paragraf ini terdapat 2 kalimat pokok. Kira-kira di mana kalimat pokok yang lain? Saya benar. Silakan, Jo Henry ya. Menurut saya kalimat pokok yang kedua itu terdapat di nomor 2 yang di bagian bahasa daerah dapat dipakai untuk membantu bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kelas 1 sampai kelas 3 SD di daerah yang masih memerlukan. Bisa dijelaskan kenapa, Jo Henry? Karena menurut saya yang selanjutnya itu sama dengan Jeremy bilang tadi itu ada kata sambung yaitu kayak oleh karena tapi yang di kedua itu di samping itu benar kayak untuk menjelaskan lebih rinci lagi tentang yang pokok kalimat tersebut. Jadi yang saya dapat yang saya pahami yang kalimat pokok yang kedua itu yang terdapat di bahasa daerah sampai dimerlukan. Oke, baik. Terima kasih, Jo Henry ya. Apa yang disampaikan oleh Jo Henry itu ya benar ya. Nah, kalau dalam kasus-kasus seperti ini, kalau kita menemukan dalam satu paragraf ada 2 ide pokok, berarti paragraf itu harus kita pecah ya menjadi 2 paragraf. Ya, harusnya seperti ini. Ya, karena prinsip dalam paragraf itu harus mengandung 1 ide pokok. Hanya ada 1 ide pokok. Yang lainnya adalah ide penjelas. Ketika dia mau beralih ke ide pokok yang lain, dia harus membuat paragraf yang baru. Ya, kalau kita perhatikan di sini kan ini kalimat pokok ya sudah disampaikan teman kita. Kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang ditandai oleh frase-frase transisi ini. Ya kan? Ide yang terdapat pada paragraf ini adalah tentang fungsi, ya, tentang fungsi bahasa Indonesia. Ya kan? Sementara yang kedua ini merupakan idenya adalah fungsi mengenai bahasa daerah. Ya kan? Jadi yang satu tentang fungsi bahasa Indonesia, yang satu fungsi bahasa daerah. Jadi topiknya sudah sangat berbeda. Sehingga kita harus memecah paragraf tersebut menjadi 2 paragraf. Ya, supaya dia lebih komprehensif dan pembaca itu menjadi lebih mudah untuk mengerti dan memahami apa yang disampaikan di dalam paragraf tersebut. Ya, kemudian ada yang namanya jenis paragraf atau jenis-jenis paragraf. Ada paragraf pembuka, ada paragraf penghubung, dan juga ada paragraf penutup. Ya, ini pasti Anda bisa membedakan kalau kita sudah mulai menulis, Anda pasti akan dapat membedakan seperti apa itu paragraf pembuka, paragraf penutup, dan paragraf penghubung. Ya, dengan membaca definisinya saja kita pasti sudah bisa mengerti tanpa harus saya menjelaskan secara lebih mendetail. Ya, yang pasti paragraf pembuka itu berfungsi untuk mengantarkan pokok pembicaraan. Kemudian di sana juga harus paling tidak atau lebih baik kalau dapat menarik minat dan perhatian pembaca. Makanya kalau di dalam membuka sebuah tulisan, paragraf pertama itu dia paling tidak harus membuat harus menimbulkan curiosity ya atau rasa penasaran dari pembaca sehingga mereka mau membaca terus tulisan kita ya. Nah, ketika mereka sudah penasaran dan mereka mulai membaca apa yang kita sampaikan pada paragraf pertama, otomatis di situ adalah pintu si penulis untuk menata, ya, untuk menyiapkan si pembaca agar mereka bisa mengetahui isi keseluruhan tulisan kita dengan lebih mudah, ya. Nah, isi dari keseluruhan karangan itu ada di paragraf penghubung, ya, paragraf penghubung atau paragraf isi, ya, di mana inti dari persoalan ditaruh di paragraf ini, ya. Mulai dari ilustrasi atau contoh, kemudian penguraian terhadap paragraf sebelumnya itu pasti ada di paragraf penghubung, kemudian meringkas paragraf sebelumnya itu juga ada di paragraf penghubung,
dan kemudian mempersiapkan dasar atau landasan bagi kesimpulan. Ya, ini sudah di paling terakhir. Di paling terakhir paragraf penghubung. Kemudian akan dilanjutkan pada paragraf penutup. Ya, paragraf penutup. Nah, di sini disyaratkan supaya paragraf penutup ini tidak terlalu panjang karena dia hanya sifatnya hanya menutup sebuah tulisan, ya. Di dalamnya tentu berisi sebuah simpulan, baik simpulan sementara maupun simpulan akhir, tergantung jenis penelitiannya, ya, tergantung jenis penelitiannya. Kemudian hendaknya dapat menimbulkan kesan tertentu, ya. Kalau di paragraf pertama dia menarik perhatian, ya, berusaha menarik perhatian pembaca supaya pembaca dapat membaca lebih lanjut tulisan kita. Tapi kalau di paragraf penutup, hendaknya atau ada baiknya kalau itu bisa memberikan kesan tertentu supaya mereka tidak mudah lupa tulisan kita. Ya. Nah, kemudian paragraf penutup banyak ditentukan oleh sifat karang. Ya. Jadi tergantung jenis penelitiannya seperti apa, itu akan memengaruhi seperti apa simpulan atau paragraf penutup diulas atau ditulis oleh si penulis. Ya. Nah, kemudian ini ada syarat pembentukan paragraf. Ya. Sebenarnya secara secara sederhana Anda sudah bisa mengerti dan memahami seperti apa syarat pembentukan paragraf melalui penjelasan-penjelasan saya tadi. Ya. Yang pasti dalam satu paragraf itu dia harus memiliki kesatuan pikiran. Kesatuan pikiran tadi yang saya sebutkan dengan apa ya? Hanya ada satu ide pokok. Bahwa ide pokok itu harus didukung oleh ide penjelas atau kalimat penjelas. Ya, itu syaratnya. Ya. Kemudian syarat kedua itu koherensi atau kepanduan. Maksudnya di sini adalah ide penjelas tidak boleh memberikan informasi di luar apa yang disampaikan oleh ide pokok atau kalimat pokok, ya. Sudah saya sampaikan tadi. Nah, di sini ada beberapa teknik, ya, khususnya untuk membuat sebuah kalimat itu menjadi koheren, ya, atau menjadi padu. Ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan. Pertama itu penggunaan repetisi, ya. Repetisinya atau pengulangan kata-kata kunci, ya. Repetisi itu adalah penggunaan kata-kata kunci, kemudian penggunaan kata ganti yang variatif, dan yang ketiga itu penggunaan transisi. Tadi konsep transisi itu sudah diketahui, ya. Buktinya tadi Yeremia bisa melihat, ya, konsep mengenai kata-kata transisi, penggunaan transisi. Nah, itu salah satu cara untuk membuat paragraf itu menjadi koheren, ya, atau padu, ya. Nah, ini ada contoh, masing-masing contoh ini kesatuan pikiran. Pertama, dia merupakan ikatan untuk mendukung satu pikiran, satu, ya. Mendukung satu pikiran, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, tapi satu, mendukung satu pikiran sebagai pikiran utama. Kemudian tidak boleh ada unsur yang sama sekali tidak berhubungan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalimat penjelas itu dia tidak boleh memberikan informasi yang tidak berhubungan dengan kalimat topik. Nah, itu kalau kesatuan pikiran. Masih ada contoh mengenai paragraf. Ya, industri perkapalan siap memproduksi jenis kapal untuk mengganti kapal yang akan dibesituakan atau yang akan dipensiunkan. Akan tetapi kemampuan mereka terbatas. Kalau dalam waktu singkat harus memproduksi kapal sebanyak yang harus dibesituakan, jelas industri dalam negeri tidak mampu. Peningkatan kemampuan ini memerlukan waktu, sebaiknya hal ini dilakukan bertahap. Kalau bentuk peremajaan ini pemerintah sampai mengimpornya dari luar negeri, tentu peluang yang begitu besar untuk industri dalam negeri tidak termanfaatkan. Ini menjadi kalimat paragraf yang lebih kompleks, ya. Tetapi kalau Anda perhatikan dengan sesama, dia tetap hanya mendukung satu ide pokok. Ya, nanti ini saya pecah-pecah seperti ini, ya. Nah, ide pokoknya industri perkapalan siap memproduksi jenis kapal untuk mengganti kapal yang dibesituakan. Ya, ini kan kalimat pokok, ya. Kalimat pokok yang berasal dari ide ini. Ide pokok. Idenya adalah penggantian kapal yang akan dibesituakan. Ya kan? Penggantian. Ini ide
yang diejawantakan dalam kalimat ini. Ya, ini ide, ya kan? Ini kalimatnya. Ide pokoknya, ini kalimatnya. Nah, ide pokoknya didukung oleh ide-ide penjelas. Pertama, mengenai kesiapan industri perkapalan dalam negeri. Direalisasikan dengan kalimat ini. Ya kan? Kemudian, ide penjelas mengenai kemampuan yang terbatas. Direalisasikan dengan kalimat yang ini. Kemudian ide mengenai pelaksanaannya yang secara terbatas direalisasikan dengan kalimat yang ini. Kemudian ide mengenai import yang dapat menghilangkan kesempatan direalisasikan dengan kalimat yang ini. Ya, dapat dimengerti ya. Nah, kemudian koherensi atau kepaduan. Ya, tadi kan sudah disebut ada penggunaan repetisi. Apa-apa saja itu repetisi. Di sini juga perhatikan. Di sini ada kata faktur, kata kuncinya faktur sini. Kemudian dia direpetisi di sini. Diulang lagi di sini. Diulang di sini. Diulang di sini. Diulang di sini. Nah, ini salah satu teknik supaya paragrafnya menjadi koheren atau padu, saling mendukung, ya, saling mendukung. Tetapi memang kalau seperti ini kan repetisinya sudah terlalu banyak ya. Faktur adalah tanda bukti penjualan barang. Faktur ada yang digabungkan dengan kwitansi dan faktur itu disebut faktur berkwitansi. Faktur berkwitansi cocok dipakai untuk penjualan tunai. Faktur yang kedua adalah faktur tanpa kwitansi. Faktur tanpa kwitansi ini dapat dipakai baik untuk penjualan tunai maupun kredit. Nah, ini kalau kita lihat memang salah satu teknik untuk membuat kalimat menjadi paragraf menjadi padu. Tetapi penggunaan repetisi di sini kalau menurut saya sudah terlalu banyak, ya. Jadi salah satu teknik yang dapat kita gunakan mungkin faktur dapat kita ganti dengan pronomina atau kata ganti, ya. Kata ganti seperti misalnya seperti ini, ya. Ini kan ada Pak Amir. Kemudian yang keluar di sini bukan lagi Pak Amir, tetapi cuma nya. Nah, kata gantinya coba semuanya ini kita ganti semuanya pada usahanya, pada matanya, pada anaknya, pada istrinya. Semuanya kita ganti dengan Pak Amir. Tentu kalimatnya menjadi tidak efektif ya. Ya kan? Pak Amir dengan senang hati memandangi padi yang tumbuh dengan subur. Ternyata usaha Pak Amir tidak sia-sia. Tinggal beberapa minggu lagi ia akan memetik hasilnya. Sekarang telah terbayang di mata Pak Amir, orang sibuk memotong, memikul padi berkarung-karung dan menimbunnya di halaman rumah. Tentu anak Pak Amir dan istri Pak Amir akan ikut bergembira. Ya kan? Terlalu banyak kata Pak Amir di situ. Ya, makanya itu dibuat singkat dengan menggantinya dengan penggunaan kata gantinya. Ya, begitu juga mungkin di faktor tersebut. Kira-kira apa yang dapat kita ganti itu tergantung kreativitas kita. Ya, bisa kita ganti dengan kata ganti atau kita ubah konstruksi kalimatnya supaya tidak terlalu monoton ya. Meskipun penggunaan repetisi itu adalah salah satu teknik untuk membuat paragraf menjadi koheren, tetapi kalau sudah terlalu banyak seperti ini kan kata faktor 1, 2, 3, 4, 5 itu menjadi terlalu monoton sehingga mungkin bisa kita ganti dengan kata ganti yang lain atau kita ubah konstruksi kalimat ya. Nah, kemudian ada yang terakhir transisi ya. Kita sudah tahu tadi ya, Anda juga sudah mengerti. Jam 5 pagi saya bangun pagi. Saya ke kamar mandi lalu saya mandi dan berpakaian. Setelah berpakaian saya makan pagi, saya pamit pada ayah dan ibu, lalu saya berangkat ke sekolah. Nah, itu menjadi tidak koheren karena waktu saya membacakan tadi saya tidak membacakan yang namanya transisi, ya. Nah, kalau kita pakai transisi, paragraf menjadi lebih koheren. Jam 5 pagi saya bangun, sesudah itu saya ke kamar mandi, lalu saya berpakaian, lalu saya mandi berpakaian. Ini juga termasuk transisi ya. Ini juga termasuk transisi. Sesudah itu saya berpakaian. Setelah berpakaian,
Saya makan pagi, sesudah itu saya pamit pada ayah dan ibu, lalu saya berangkat ke sekolah. Ya, ini ada banyak transisi ya. Contoh-contohnya, kalau yang menyatakan hubungan, menyatakan akibat atau hasil, ini akibatnya karena itu, maka itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi sebab itu. Kalau yang menyatakan pertambahan berikutnya, demikian juga, kemudian, selain itu, banyak ya, perbandingan. Dalam hal yang sama, lain halnya dengan, sebaliknya, lebih baik dari itu, berbeda dengan itu, ya kan? Pertentangan, akan tetapi, bagaimanapun, meskipun begitu, namun, sebaiknya, kan? Tempat, kemudian tujuan, dan seterusnya, ya. Anda bisa pakai, pilih kata transisi yang mana, yang sesuai dengan kebutuhan penulisan kita, yang sesuai dengan konteks kalimat yang ada. Ya. Oke, nah kemudian, paragraf juga itu memiliki teknik pengembangan. Ya, ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan ada paragraf campuran. Ini sebenarnya mudah saja. Paragraf deduktif itu adalah yang seperti yang saya contohkan tadi. Semua yang saya contohkan tadi adalah paragraf deduktif. Kenapa deduktif? Karena kalimat pokok, ide pokoknya itu ada di awal. Ya, kalimat pokok, ide pokoknya ada di awal. Kemudian induktif, kalimat pokok itu ada di bawah, ya, ada di bawah paragraf. Sementara kalau paragraf campuran, itu ide pokoknya itu ada di atas maupun di bawah, ya. Meskipun ada dua ide pokok, tetapi ide pokoknya sama. Biasanya ide pokok yang ada di bawah itu hanya merepetisi ide pokok yang ada di atas. Jadi tidak apa-apa, ya. Meskipun dua ide pokok, tetapi masih menceritakan tentang hal yang sama, karena sifatnya cuma repetisi. Nah, seperti ini. Kira-kira ini deduktif atau induktif? Deduktif, Ner. Deduktif ya, karena ide pokoknya ada di atas ini, ya kan? Kebudayaan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kebudayaan fisik dan non-fisik. Lalu kemudian fisik dan non-fisik itu dirinci di sini kan? Ya kan? Kebudayaan fisik, ini kebudayaan fisik, kemudian ini kebudayaan non-fisik. Tadi kan sudah disebutkan tadi, kalimat penjelas biasanya merupakan rincian atau data tambahan dari kalimat topik. Ya. Nah, kalau ini tadi bintang 1 ya yang menjawab. Tolong ketua kelas bisa dicatat ya siapa-siapa saja yang dapat bintang tadi. Baik, Mener. Kalau ini induktif ya. Ini induktif karena kalimat atau ide pokoknya ada di bagian yang akhir. Ya. Saya pikir ini tidak perlu dijelaskan lebih jauh lagi. Kemudian ini adalah kalimat campuran. Paragraf campuran. Kenapa? Karena ide pokoknya ada dua. Satu di atas ini. Kemudian yang satu di bawah sini. Tetapi yang kedua ini hanya repetisi dari ini. Kan? Repetisi dalam bentuk yang lain. Jadi dia masih bisa berada dalam paragraf yang sama, ya. Kecuali kalau ide pokoknya sudah lain, menceritakan tentang sesuatu hal yang lain di luar dari ide pokok yang pertama, maka paragraf tersebut harus dipecah menjadi dua paragraf. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Mener. Ya, silakan Yeremia. Izin bertanya, Mener, terkait prinsip paragraf yang berkaitan dengan kesatuan pikiran dalam paragraf. Mengutip dari penjelasan Ner tadi bahwa jika dalam satu paragraf terdapat beberapa ide pokok, maka harus dibagi menjadi beberapa kalimat. Dalam kasus beberapa paragraf. Dibagi jika dalam satu paragraf. Ya, dalam kasus paragraf campuran tadi ada dua ide pokok, di mana ide pokok yang terakhir itu
hanya merupakan repetisi dalam bentuk yang lain, melihat dari kesatuan pikiran, yaitu tidak boleh ada unsur yang sama sekali tidak berhubungan di dalam satu paragraf. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan kalimat deskriptif yang memungkinkan ide pokok untuk diletakkan di semua bagian dalam paragraf? Apakah terdapat pengecualian khusus terhadap syarat paragraf dalam pembentukan paragraf jenis ini? Oke, ini saya jelaskan lagi mengenai paragraf campuran ya. Mungkin redaksi kalimat saya yang kurang tepat. Saya mau mengatakannya terdapat 2 ide pokok. Ini hanya 1 ide pokok. Ya. Meskipun dia bentuknya ada 2. Ya, bentuknya ada 2. Pemerintah menyadari bahwa rakyat Indonesia memerlukan rumah murah, sehat, dan kuat. Usaha ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membangun rumah murah, sehat, dan kuat untuk memenuhi keperluan rakyat. Ini bentuknya yang berbeda, tetapi informasinya sama. Dia merepetisi apa yang ada di kalimat pertama. Ya. Jadi kalau untuk ini sebenarnya jelas ya, kalimat pokoknya tetap cuma 1. Sorry, ide pokok. Ide pokoknya cuma 1. Ide pokoknya cuma 1, tetapi dalam paragraf ini direalisasikan dengan 2 kalimat. Bedakan ide dan kalimat ya. Ide pokok direalisasikan pada kalimat pertama dan pada kalimat kedua. Pada kalimat terakhir, sorry. Ide pokok, 1 ide pokok, tetapi direalisasikan dengan 2 kalimat. Kalimat yang terdapat pada kalimat yang pertama dan kalimat yang terdapat pada kalimat yang terakhir. Bisa ya? Ini jelas ya? Jelas ya, Yeremia ya? Nah, sekarang tadi saya kurang mengerti maksudnya tentang paragraf deskriptif, maksudnya gimana? Bentuk pertanyaannya? Berdasarkan referensi yang pernah saya baca, bahwa berdasarkan ide pokok, paragraf itu terbagi menjadi 4, yaitu paragraf deduktif, induktif, campuran, dan paragraf deskriptif. Di mana dalam paragraf deskriptif ini memungkinkan ide pokok untuk diletakkan di semua bagian dalam paragraf. Nah, apakah terdapat pengecualian khusus terhadap syarat paragraf dalam pembentukan paragraf jenis ini, Syarat khusus. Nah, tadi kan ada paragraf deduktif, ada di awal. Kemudian paragraf induktif, ada di akhir. Kemudian campuran, ada di awal dan akhir. Yang keempat apa menurut referensi yang dibaca oleh Yeremia? Yang keempat, paragraf deskriptif, Paragraf deskriptif. Seperti apa itu paragraf deskriptif? Di mana dalam setiap kalimatnya menjelaskan sesuatu yang penting, atau sesuatu yang menunjang sesuatu di mana memungkinkan di dalam paragraf itu ide pokoknya diletakkan di semua bagiannya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang deskriptif, tentu saya akan menjingkung tentang argumentatif, persuasif, implementatif, ya kan, prosedural, ya kan. Nah, kalau kita bicara tentang deskriptif, paragraf deskriptif itu sebenarnya ya, itu tidak bisa disamakan dengan deduktif, induktif, dan campuran. Karena deduktif, induktif, dan campuran itu berbicara tentang posisi kalimat. Ya, posisi kalimat topik. Ya, berbicara tentang posisi kalimat topik. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang taruh di atas dan di bawah. Tetapi kalau kita bicara paragraf deskriptif, itu sifat informasinya. Atau bukan sifat informasi, sifat pemaparannya. Ya, itu sifat pemaparan. Ada paragraf deduktif yang bersifat deskriptif, ada paragraf deduktif yang bersifat argumentatif, ada paragraf deduktif yang bersifat persuasif. Sebaliknya, ada paragraf induktif yang persuasif, ada paragraf induktif yang deskriptif, ada paragraf induktif yang
eksploitatif. Bisa dipahami ya? Jadi, kalau itu tidak bisa disamakan ya, paragraf deskriptif dengan paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Karena ranahnya berbeda. Karena kalau kita bicara sekali lagi tentang deduktif, induktif, dan campuran, kita berbicara tentang posisi apa? Posisi kalimat topik. Ya, berbicara tentang posisi kalimat topik atau ide pokok, kalimat pokok. Tetapi kalau kita berbicara tentang paragraf deskriptif, paragraf argumentatif, kemudian paragraf apa lagi itu? Persuasif, itu kita lihat berdasarkan cara penyampaiannya. Nah, itu bisa Anda pahami di jenis-jenis teks, ya kan? Ada teks deskripsi, teks argumentasi, ada teks persuasi, ya kan? Ada teks eksposisi, ya kan? Semua teks itu, ya, semua teks itu, sekali lagi semua teks itu baik deskripsi, eksposisi, argumentasi, ataupun persuasi, itu pasti dapat dibangun berdasarkan struktur deduktif, berdasarkan struktur induktif, ataupun campuran. Sampai di sini bisa dipahami ya, Yeremia ya? Bisa, Mener. Bisa ya? Makasih, Mener. Oke, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, silakan isi kode presensinya. Ya, baik. Terima kasih kalau memang sudah tidak ingin bertanya, semuanya sudah jelas. Ini waktu juga sudah menunjukkan pukul 16. Kalau begitu, pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ya, kita bertemu lagi minggu depan. Tentunya kembali pada jam yang normal ya, di hari Selasa, pukul 7:30 pagi. Nanti saya infokan apakah perkuliahan akan kita lakukan secara online atau daring. Ya. Pasti sehari sebelumnya akan saya berikan informasi. Ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Sekali lagi, salam sehat buat kita semua. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih, Mener. Terima kasih. Mener. Terima kasih, Mener.